Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Pemirsa channel atau kanal kami, khususnya kanal PPTQ Hidata, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Hidata, kepanjangannya adalah Hidayatul Taufik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan sebuah pernyataan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian itu mensyukuri atau bersyukur, memiliki sikap bersyukur, tentu atas segala nikmat, apapun nikmat itu, bahkan ujian bisa dipandang sebagai nikmat. La azidannakum, sungguh aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menambah nikmat itu kepada kamu. Wala in kafartum, apabila kamu mengkufuri, tidak mengakui atau mengingkari nikmat-nikmat itu, inna adzabi lasyadid, kata Allah, sungguh azabku itu adalah sangat pedih. Oleh karena itu, di pertemuan hari ini mari dalam pembukaan ini saya mengajak, mari kita menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat-ingat kembali apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, mulai yang sekecil-kecilnya, ya, mulai dari yang sekecil-kecilnya. Mohon maaf kalau saya menghadap ke sana, berarti saya sedang menghadap kanal yang sana. Kalau saya ke sini berarti ini kanal Taufik nih. Nah, la in syakartum, apabila kalian bersyukur, maka la azidannakum, Allah berjanji, dan itu pernyataan Allah pasti akan dipenuhi. Maka pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah, insya Allah kita ini akan ditambahkan nikmat itu kepada kita. Dan tentu syukur level 2 adalah mensyukuri diri kita karena kita bisa bersyukur. Nah, itu mensyukuri diri kita karena kita bisa bersyukur, itu penting sekali. Nah, mari yang pertama kita bersyukur karena pada pagi atau setengah siang ini kita bisa hadir secara online di kanal kami dalam rangka bicara tentang satu ayat saja, yaitu pentingnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tentu yang kedua adalah salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada satupun yang patut kita teladani kecuali teladan-teladan itu adalah bersumber dari teladan utama, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah ditunjuk oleh Allah untuk mengantarkan, membawa risalah yang itu memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Oleh karena itu kita bersyukur kalau kita ini sudah mendapatkan petunjuk, dan petunjuk itu adalah luar biasanya, adalah petunjuk menuju arah kebenaran, ya, arah dalam hidup ini yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya baca di dalam pembukaan tadi
saya membacakan potongan ayat yang itu berfaedah umum, yaitu faman tabi'a huda fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka jika telah datang petunjuk, ya, ini adalah kepada iblis sama Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, setelah disampaikan kepada mereka berdua untuk turun ke bumi, dalam tanda petik diusir atau dikeluarkan dari surga, maka Allah mengatakan begitu. Di bumi nanti akan datang petunjuk. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, petunjukku, hudaya, fala khaufun 'alaihim wala yahzanun. Maka bagi mereka tidak akan merasakan atau tidak ada rasa takut dan tidak pula rasa sedih hati. Pemirsa saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali menyadari ayat yang pendek ini. Nanti di dunia, di bumi ini pasti akan datang kepada kalian petunjuk. Pasti akan datang kepada kalian huda. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, berarti ada petunjuk yang lain. Petunjuk yang diberikan atau didapat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada khauf dalam diri mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, siapapun pasti butuh petunjuk. Jika dia tidak mendapatkan petunjuk, maka dia akan tersesat. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ini berjalan, mengendarai kendaraan, ya, entah motor, entah mobil, entah kendaraan pribadi atau kendaraan umum, maka pasti butuh petunjuk arah dan petunjuk berupa peta atau tujuan. Realitas yang mau kita tuju, realitas yang mau kita capai, arahnya kemana. Kemudian di situ ada kompas. Apatah lagi di dalam kehidupan dunia ini yang lebih sekedar hanya berkendara motor, berkendara mobil, ya, itu seperti itu. Oleh karena itu penting sekali manusia itu membutuhkan petunjuk. Hanya saja petunjuk itu pasti akan sangat banyak sekali. Suatu ketika ada rambu, ternyata rambu itu membingungkan. Mungkin arahnya sudah dirubah oleh orang-orang nakal. Mungkin rambu-rambu itu sudah hilang panahnya, hilang arahnya, catnya sudah aus gitu ya, sehingga tidak menunjukkan arah yang benar. Padahal jalan berkelok-kelok, jalan naik berkelok tajam, naik tajam, sehingga kita takut. Maka oleh karena itu, kenapa orang yang berada di jalan yang tidak jelas arahnya, tidak jelas menuju kemana, orang-orang itu pasti takut. Karena dia tidak mengenali jalan itu. Jadi kalau kita ini kenapa di dunia ini takut, di dunia ini khawatir, di dunia ini bersedih, di dunia ini cemas, itu adalah karena ya kita tidak mendapatkan petunjuk yang jelas. Ke depan kita ini bagaimana? Cemas itu biasanya terkait dengan kekhawatiran apa yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan sedih itu adalah
karena kita mengingat masa lalu atau menjalani hari ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak tercapainya tujuan kita dan sebagainya. Maka kenapa ada depresi, ya, ada cemas dan seterusnya. Nah, maka orang-orang apabila memegang petunjuk, mendapat petunjuk, lalu petunjuk itu dipakai sebagai pegangan, dipakai sebagai pedoman, nah maka dia tidak akan takut. Dia tidak akan takut. Apalagi kalau ternyata dia telah memastikan bahwa petunjuk itu adalah benar-benar benar. Petunjuk itu adalah benar, adanya 100%. Menunjukkan arah utara yang benar. Kompasnya telah diyakini dan dibuktikan bahwa arah utara itu adalah ketika kita menghadap matahari terbit, utara itu ada di sebelah kiri kita. Apabila kita sudah bisa memastikan begitu, maka arah utara sana. Berarti kalau begitu, kontranya adalah arah selatan. Arah timur adalah arah matahari terbit, arah barat adalah arah matahari terbenam. Jika kita sudah bisa memastikan demikian, kita sudah tahu arah. Apabila kita sudah tahu arah, kita lebih jelas. Mau menuju kemana, kita sudah tahu arah. Kita akan lebih pede, kita akan lebih ngepas perasaan kita karena kita telah memegang petunjuk. Persoalannya adalah bahwa hidup ini terlalu kompleks. Hidup ini terlalu rumit. Jutaan bahkan miliaran variabel. Hanya sedikit yang sifatnya pasti. Jika dibandingkan antara yang pasti dan yang tidak pasti, tentu lebih banyak yang tidak pasti. Ketika manusia berhadapan dengan variabel yang jutaan bahkan miliaran, ketika dia tidak punya satu pegangan, satu pedoman, satu pandangan terhadap ketidakpastian itu, merupakan variabel bebas, begitu ya. Nah, maka kita akan takut. Nah, itu setan itu akan menggunakan itu untuk menakut-nakuti manusia. Makanya manusia takut melarat, manusia takut tidak bisa makan, takut kelaparan, dan takut masa depan yang belum jelas. Nah, sementara kalau kita mengikuti petunjuk yang benar, petunjuk itu meliputi petunjuk-petunjuk menghadapi variabel yang nyata, variabel yang nyata yang rumit dan kompleks, dan variabel yang nggak nyata, variabel yang di dunia gaib, gitu ya. Itu begitu. Maka petunjuk itu yang harus dicari adalah kebenaran tentang bagaimana kita sebagai satu variabel dalam diri kita. Nah, kita ini hidup adalah merupakan satu variabel, di mana dalam diri kita juga jutaan variabel, gitu ya. Kita menghadapi variabel alam semesta raya. Ada sebagainya. Maka bagaimana konsep kematian, ajal? Bagaimana konsep tentang usaha kesuksesan dan kegagalan? Bagaimana konsep tentang rezeki? Bagaimana konsep tentang jodoh? Bagaimana? Itu semuanya menjadikan seseorang itu bisa takut, bisa khawatir, bisa tidak tidur nyenyak. Butuh pandangan-pandangan yang berdasarkan keyakinan yang diyakini lahir dari petunjuk terhadap semua variabel itu, bagaimana kita menyikapinya. Saudaraku pemirsa, kanal Hidayatul Taufik beserta beberapa kanal yang hari ini serentak kami nyalakan. Nah, itu seperti itu. Nah, untungnya Sang Pencipta alam semesta raya ini, Sang Pencipta manusia, Sang Pencipta kehidupan, dengan kasih sayangnya memberi petunjuk kepada manusia. Kita manusia ini dikasih petunjuk.
kita tidak dibiarkan sendiri mencari petunjuk itu. Bahkan kita disediakan petunjuk itu yang terhampar. Di mana-mana itu ada petunjuk. Petunjuk itu terhampar sejauh mata memandang. Antara bumi, langit, seluas langit, bumi, di dalam bumi dan seisinya. Makanya oleh karena itu Sang Pencipta itu meletakkan petunjuk-petunjuk itu ada di alam raya ini. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Kaun itu al-kaun. Al-kaun itu adalah semesta. Alam. Manusia ini juga bagian dari alam sebenarnya. Tapi manusia kita bahas tersendiri karena manusia sebagai entitas yang khas. Di dalam diri manusia ada kehidupan, di dalam hewan ada kehidupan, kita juga sebut sendiri. Maka alam raya ini sebenarnya isinya 3. Al-kaun, alam semesta, al-insan, al-haya. Itu 3. Semuanya itu bisa menjadi ayat-ayat. Ayat itu artinya adalah tanda. Tanda-tanda. Tanda-tanda adanya Sang Pencipta. Jadi alam raya yang serba teratur ya, yang luar biasa semakin kesini hari ini dengan alat yang canggih, teropongnya diameternya bermeter-meter, itu semakin bisa menjangkau yang terjauh. Meskipun begitu masih ada lagi yang jauh di alam semesta ini yang belum terjangkau. Dengan teraturnya, dengan seimbangnya, maka menunjukkan bahwa pasti ada pencipta. Pasti ada pencipta. Pasti ada yang mengatur. Itulah ayat-ayat kauniyah. Inilah jenis hidayah yang pertama. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 39, "Faman tabi'a huda", ya, barang siapa yang mengikuti petunjuk. Nah, petunjukku itu, petunjuk Allah itu ada yang sifatnya tanda-tanda, rambu-rambu. Petunjuk itu ada di alam raya ini. Pada saat yang sama, manusia dibekali secara default mampu menangkap petunjuk. Sehingga manusia bisa tertunjuki. Walaupun manusia tidak ditunjuki ini, tapi manusia bisa membaca tanda-tanda, jejak-jejak. Bisa membandingkan, bisa menangkap dengan pengindraannya itu, kemudian menyimpulkan, kemudian disambungkan dengan kesimpulan-kesimpulan yang lain, menggunakan logika, menggunakan rasionalitasnya dia, maka manusia kemudian menjadi tertunjuki. Ya, manusia menjadi tertunjuki. Makanya kenapa kita ini bisa menjadi tertunjuki itu dengan ribuan, jutaan, bahkan miliaran keadaan atau kondisi. Kenapa orang itu bisa dulu antara Qabil dan Habil? Konon ceritanya adalah mengapa pemakaman pertama itu adalah tertunjuki oleh burung, ya, yang sedang mengumpulkan burung lainnya. Ketika Qabil memburu Habil, dia bingung, diapakan setelah terburu. Petunjuk-petunjuk itu ada di semut, ada di binatang-binatang kecil, ya, menunjukkan bahwa ada penciptanya, menunjukkan ada yang mengaturnya. Siapa itu? Nah, itu seperti itu. Siapa itu? Dengan menggunakan pikirannya saja,
logikanya, rasionalitasnya, manusia bisa tertunjuki sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah di balik alam raya ini ada penciptanya. Sudah sampai di situ aja. Jadi materi ini saya angkat karena beberapa hari ini sedang rame bicara tentang ilmu kalam, teologi, ya, bicara tentang kebenaran, bicara sampai di mana kebenaran itu bisa dipahami oleh akal dan seterusnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia dengan akalnya secara default bisa tertunjuki. Dia mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu tersedia, terhampar seluas langit dan bumi seisinya. Itu seperti itu. Nah, makanya kemudian kita bersyukur. Nah, itu berbeda dengan binatang, berbeda dengan hewan. Manusia bisa tertunjuk dengan akal. Jadi itulah makanya Sang Pencipta dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendorong manusia untuk menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya. Allah Subhanahu wa taala Pencipta itu mendorong manusia untuk agar dapat mendapat petunjuk itu berpikir, merenung, tafakkur. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu banyak sekali. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala ta'qilun, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan kepada binatang onta itu? Kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Begitu ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Jadi di dalam surat Al-A'la itu Allah menyentil. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana unta itu merupakan binatang yang bisa menyeberangi lautan pasir, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu mereka berkelompok. Karena unta itu bisa tahan lama untuk tidak minum, karena sekali minum dia bisa mengambil minuman berliter-liter yang sangat banyak. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung dipancarkan. Wa ilas samai kaifa rufiat, bagaimana langit ditinggikan tanpa titik. Nah, begitulah Pencipta itu mendorong ketika Pencipta ini Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan secara default manusia itu punya akal. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menggunakan akal. Penting. Akal itu penting di dalam beragama. Dalam proses keimanan, sesuatu yang diimani itu adalah harus sesuatu yang benar-benar benar. Bukan asumsi, tapi adalah fakta. Meskipun fakta itu ada dua, yaitu fakta yang terindra dan fakta yang tidak terindra. Islam mendorong, Allah Subhanahu wa taala mendorong kita menemukan kebenaran itu. Dan yang pokok adalah akhirnya mengakui bahwa di balik semuanya ini ada Sang Pencipta. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta
mendorong manusia, gunakan akalmu. Mengapa kamu tidak menggunakan akalmu? Mengapa kamu tidak berpikir? Mengapa kamu tidak memahami? Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengancam, menceritakan orang-orang yang ada di neraka itu ya, adalah karena mereka memiliki akal tapi tidak digunakan, memiliki penglihatan tidak digunakan, memiliki pendengaran tidak digunakan. Mereka itu sesat, tidak digunakan untuk mendapatkan petunjuk. Kenapa mereka itu tidak menggunakan akalnya? Karena berarti menggunakan yang lain. Menggunakan yang lain itu apa? Yaitu menggunakan hawa nafsu. Maka ketika kebenaran itu datang dengan bukti-bukti, tanda-tanda, ayat-ayat yang nyata di depan mata, banyak sekali yang ternyata tidak bisa menerima kebenaran itu. Contohnya Namrud, contohnya Fir'aun, contohnya penentang-penentang para nabi. Sudah ditunjukkan bahwa itu memang adalah benar-benar nabi, tidak mungkin manusia biasa karena membawa mukjizat. Nabi Musa membawa mukjizat, tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular besar yang memangsa ular-ular kecil bikinan para tukang sihir. Tukang-tukang sihirnya itu ketika kalah dengan Nabi Musa, ular-ularnya yang dibikin kecil-kecil dimakan oleh ularnya Nabi Musa yang berasal dari tongkat yang dilemparkan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian mereka menyatakan beriman kepada Tuhan Musa. Dan Fir'aun tahu, benar-benar tahu itu. Tapi kenapa Fir'aun tidak mau beriman sebagaimana orang-orang tukang sihir itu? Itu adalah karena Fir'aun akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Akalnya dihambat oleh hawa nafsunya. Akalnya disetir oleh hawa nafsunya. Emosinya, perasaannya. Maka oleh karena itu, beriman itu tidak boleh muncul dari perasaan. Akan diperoleh ghairu ma'munil akibati. Jadi akibatnya ini tidak aman karena menggunakan perasaan, perkiraan, dugaan. Maka oleh karena itu keimanan itu harus diperoleh dari proses berpikir, menggunakan akal, pengamatan, terus kemudian disimbolkan dengan menggunakan rasionalitas. Itu seperti itu. Banyak. Seperti misalnya Abu Jahal, apakah dia itu tidak mengerti bahwa Muhammad, tidak paham bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Tapi karena yang berbicara itu adalah hawa nafsunya, maka akalnya dibuat tidak bisa bekerja. Walaupun hati nurani yang paling dalam itu menyatakan benar ini Muhammad, tapi dia dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Kalau Islam ini datang yang dibawa oleh Muhammad berpihak kepada semua orang sama rata, kemudian orang-orang miskin menjadi tidak lagi bisa dijajah, orang miskin tidak lagi bisa diperas sebagaimana selama ini mereka lakukan. Itu yang dia takutkan, maka kemudian terpaksa harus tidak boleh menerima agama Islam. Demikian juga orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang ada di Madinah. Demikian juga orang-orang Yahudi yang pada waktu ada di Madinah. Bagaimana tidak? Orang-orang Yahudi itu datang beratus-ratus tahun. Mereka itu berasal dari utara, penjuru utara semenanjung Arab. Mereka menurut kitabnya, ya, jadi kita Taurat, penafsiran para ulama mereka, tanda-tandanya itu akan datang Nabi terakhir itu di wilayah dengan ciri-ciri begini. Dan ciri-ciri itu cocok adalah ciri-ciri yang ada di Madinah. Ditunggu-tunggu itu di Madinah. Bahkan seringkali mereka mengatakan kalau sedang berperang dengan suku Aus dan Khazraj, ya, suku asli, penduduk asli, ya, Madinah yang sebelumnya adalah bernama Yathrib, rawa-rawa.
Mereka sering, awas nanti kalau Nabi sudah muncul ada di pihak kami, maka kamu akan kami kalahkan. Itu sering kali begitu. Ternyata suka Aus dan Khosraj karena sering diancam begitu, penasaran siapa Nabi terakhir. Ternyata mereka itu mendengar bahwa Nabi itu sudah datang, sudah turun, sudah diutus di Mekah. Dia dahului. Dia mereka undang untuk datang di Madinah untuk berpihak agar mereka bisa berpihak kepada Nabi itu, dan Nabi berpihak kepada mereka apabila orang-orang Yahudi tidak berpihak kepada Nabi. Orang-orang Yahudi kecelek, dipikir Nabi itu adalah datang dari kalangan Israel. Itulah yang terjadi. Sehingga orang Yahudi karena bukan dari keturunan Nabi Ishak melainkan Nabi Ismail, itu bukan dari garis orang Israel, maka yang berbicara itu adalah perasaannya. Yang berbicara itu adalah emosinya. Yang berbicara itu adalah hawa nafsunya, bukan dari kalangan kami. Maka kemudian tidak mau menerima. Padahal sesungguhnya Yahudi sama Islam itu dekat sekali. Dekat sekali. Ajaran-ajarannya sama Islam. Sama-sama meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Sebagai Rabb, pemelihara, pengatur semesta alam. Sama-sama Nabi yang diutus oleh Allah untuk itu adalah nabinya Allah, hanya karena ternyata Muhammad SAW bukan dari kalangan mereka, maka akal mereka tidak digunakan. Akal mereka tertutupi. Istilah kerennya tertutupi itu adalah kafir. Maka istilah kafir itu bukan kalimat atau kata yang kasar ya. Kafir itu menunjukkan orang yang sedang tertutup. Karena mereka kafir itu menutup diri terhadap kebenaran. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita open mind and always learn. Open mind, ya. Open mind, membuka pikiran kita. Jangan ditutup. Kita saring, kita analisa, kita simpulkan. Insya Allah akan tertunjuki. Karena akal kita itu mampu mendapatkan petunjuk. Sehingga manusia akan tertunjuk. And always learn. Senantiasa belajar. Jadi belajar apalagi pada informasi pada zaman sekarang. Big data ini. Wah, tumpukan informasi-informasi atau data-data yang banyak sampah tentu. Tapi di sana juga banyak kebenaran yang bisa dinikmati. Ya itu tantangan bagi kita untuk menemukan kebenaran. Itu seperti itu. Jadi yang pertama Allah menurunkan ayat-ayat kauniyah. Dan ayat-ayat kauniyah sebenarnya tidak jauh. Bahkan ayat-ayat kauniyah itu ada dalam diri kita, di dalam diri kita, di dalam mata kita. Tubuh kita, jantung kita, hati, liver, hepar, dan seterusnya. Itu ada semua. Banyak rahasia-rahasia yang masih terus akan diungkap terkait dengan diri kita, yang itu merupakan ayat-ayat, tanda-tanda, bukti, dalil. Dalilnya adalah fakta. Maka menemukan kebenaran itu menggunakan dalil yang pertama adalah dalil akal. Berdasarkan bukti. Kesimpulannya misalnya begini. Oh, ternyata setelah melalui observasi, pengamatan biasa saja. Oh, ujung-ujung manusia itu mati ya. Kesimpulannya semua manusia pasti mati. Itu dalilnya akal. Dalilnya akal. Buktinya adalah fakta atau realitas yang nyata. Nah, ternyata hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur, ya, al-khaliq, al-mudabbir, yang mengelola alam raya ini. Jangankan tidur, mengantuk seliut saja Allah itu tidak pernah. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Nah, ternyata kasih sayangnya amat besar.
terdapat realitas, ya, terdapat realitas di mana ada kehidupan di dunia atau di alam gaib. Tentu dinamakan gaib adalah bahwa tidak hadir dalam alam nyata. Alam gaib ini tidak bisa diindra, dan di dalamnya terdapat mekanisme kehidupan. Dan bisa terjadi interaksi dan transaksi antara dunia nyata dan dunia gaib. Coba aja, para dukun itu bisa berinteraksi kan? Dan bahkan bisa bertransaksi. Dengan siapa? Dengan jin, dengan syaitan. Itu seperti itu. Tetapi tidak semua manusia tahu, bahkan dukun sendiri pun tidak benar-benar tahu. Dan bahkan bisa dengan siapa mereka berinteraksi, dengan siapa mereka bertransaksi, dalam arti karakternya bagaimana. Apakah benar-benar aman, bisa dipercaya transaksi dengan dunia gaib itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuknya dalam bentuk yang berikutnya. Kalau tadi kan alam nyata, ini petunjuk. Alam nyata ini objek, bukti, ayat, namanya ayat kauniyah. Maka ada lagi namanya ayat qauliyah. Ayat-ayat itu sebagai tanda. Sebagai tanda memang pencipta benar-benar ada. Dan di ayat qauliyah inilah pencipta itu sendiri mengkabarkan, menginformasikan tentang siapa dirinya. Kalau tadi ayat-ayat kauniyah itu manusia tidak sampai pada kesimpulan, oh ada pencipta, tapi tidak tahu siapa pencipta itu, namanya siapa, sifatnya bagaimana. Itu seperti itu. Nah sekarang pencipta itu langsung berfirman, berkata-kata melalui wahyu yang diturunkan kepada salah satu hambanya. Hamba-hamba itulah yang disebut dengan para rasul dan para nabi. Para rasul dan para nabi. Kita kenal. Kalau seorang muslim itu ya ada yang wajib diimani 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, siapa lagi? Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, sampai Isa dan Muhammad, Zakaria, Yahya, Isa, dan itu wajib. Mereka-mereka ini, beliau-beliau ini adalah utusan Allah. Ada yang membawa risalah, ada yang melanjutkan risalah. Itu para nabi dan para rasul. Wahyu itulah yang mengkabarkan tentang adanya dunia gaib. Alam malakut misalnya. Mengkabarkan hal-hal yang tidak diindra oleh manusia. Dan itu melalui kitab suci. Kitab suci manapun yang datang dari Allah, dari agama Samawi, sama sebenarnya menceritakan hal-hal yang gaib lah. Tentang Ruhul Kudus, ada malaikat yang membawakan wahyu untuk dibawakan, dikirim kepada para rasulnya. Kemudian rasulnya harus menyampaikan kepada seluruh umat bahwa ada alam kehidupan setelah mati. Ada surga, ada neraka. Ada malaikat, ada iblis, ada syaitan. Itu seperti itu. Nah, makanya luar biasa. Kita ini sudah diberi karunia yang luar biasa berupa petunjuk itu. Faman tabi'a huda ya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang pertama tadi dipaparkan realitas, fakta alam semesta. Semuanya ini menunjukkan adanya pencipta, menunjukkan ada Rabb pengatur. Sampai di sana kita mengenal ada pencipta, ada pengatur.
Al-Khaliq Al-Mujad. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa melalui petunjuk itu karena terkait dengan hal-hal yang gaib, alam gaib. Maka Al-Quran, wahyu Allah, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, tidak sedikit bicara tentang masa lalu itu gaib. Diciptakannya manusia pertama, Adam alaihissalatu wassalam. Diciptakan manusia kedua, Hawa, yang berasal dari tulang rusuk Nabiullah Adam. Beranak pinak, ya, dari satu menjadi banyak. Berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Maka para nabi dan rasul itu diutus agar nanti tidak ada hujah lagi bagi manusia itu, alasan ketika mereka nanti harus menghadapi pengadilan di hari akhir. Sudah disampaikan bahwa nanti akan ada hari akhir. Nanti akan terjadi hari kiamat. Ditiup sangkakala pertama, maka hancurlah dunia. Ditiup sangkakala kedua, dibangkitkan manusia dalam kubur. Kemudian dikirim ke padang mahsyar. Padang di mana manusia dikumpulkan di situ. Kemudian mereka di sana mendapatkan amal, catatan amal perbuatannya. Kemudian akan ditimbang. Kemudian akan diadili. Luar biasa itu. Dan itu sangat rinci sekali. Dan kalau kita hanya menggunakan penginderaan dan akal kita, nggak mungkin kita mengetahui itu. Itulah alam gaib. Diceritakan pula bahwa terjadi episode di mana iblis, malaikat disuruh, diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Tapi mereka tidak mau. Iblis tidak mau. Mereka bersujud para malaikat kecuali iblis. Aba wastakbara. Mereka membangkang dan menyombongkan diri. Maka sejak episode itulah kemudian iblis dikeluarkan. Tapi akhirnya iblis bisa mengeluarkan Adam dari surga. Maka kemudian mereka kedua-duanya turun ke dunia. Dan kemudian makanya kenapa? Sebagaimana saya sampaikan tadi. Al-Baqarah ayat 38. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang hidupnya ini mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Al-Qadar dan Qadar, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enak gak? Hidup itu kalau sudah pasti, mendapat kepastian berdasarkan hal-hal yang harus diimani, paling tidak rukun iman yang 6 itu, maka seseorang itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tentu proses beriman itu adalah proses yang tidak sekali jadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja? Mereka itu mengatakan beriman tetapi belum pernah diuji. Karena ujian itu sebenarnya adalah Allah sedang menunjukkan, menghadapkan manusia itu tentang fakta adanya bahwa manusia tidak semuanya bisa dikendalikan. Banyak dari dalam kehidupan ini menghadapi sesuatu yang di luar kendali, yang harus dihadapi, yang akhirnya manusia tidak kuasa dan di luar perhitungannya, resiko yang harus dihadapi, yang dengan itu maka kemudian dia mendapatkan musibah dan seterusnya. Nah itu ya, Al-Quran ini anugerah yang luar biasa, anugerah yang agung. Maka Al-Quran itu harus diagungkan. Karena faktanya memang Al-Quran itu agung. Jangan mengecilkan yang agung, jangan mengagungkan yang kecil. Terbalik. Agungkanlah yang memang agung. Besarkanlah yang memang besar. Allahu Akbar. Allah itu besar. Maka yang lain itu kecil. Begitu. Pemirsa, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang ayat-ayat Al-Quran. Itulah jenis hidayah yang kedua. Jenis yang pertama tadi belum saya sebutkan, yaitu hidayah khalqiyah, ya. Hidayah penciptaan alam semesta, kehidupan, manusia itu sendiri. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad wal bayan. Petunjuk dan penjelasan.
Dan itu adalah wahyu yang itu telah menjelaskan semuanya. Tidak ada yang tidak dijelaskan. Mana mungkin Al-Quran menjelaskan semuanya? Toh ayat Al-Quran tidak pernah menjelaskan tentang ayam, bebek, ya, angsa. Tidak ada itu disebutkan. Tidak itu. Tapi Al-Quran menjelaskan secara global yang dengan begitu semuanya akan tercakup. Ma'asyiral hadirin mustami'in secara online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah hidayah Al-Quran, yaitu hidayah al-irsyad wal bayan. Nah, oleh karena itu tentu ya Allah Subhanahu wa taala mendorong Rasulullah SAW mendorong dengan pernyataan-pernyataan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu pernyataan Allah. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan melalui sahabat yaitu Sayyidina Utsman bin Affan menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah sebaik-baik orang di antara kalian itu adalah orang yang man ta'allamal Qur'ana, belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Kira-kira mengapa ya sebaik-baik orang kok yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya? Kira-kira kenapa? Itu adalah karena Al-Quran itu sesuatu yang agung. Barang siapa yang belajar Al-Quran, dia belajar kebenaran yang dinyatakan oleh Al-Quran yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah merupakan hal-hal yang terkait dengan segalanya dengan benar. Makanya segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran itu pasti diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam diturunkan Al-Quran, Lailatul Qadar, agung. Bulan diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan, agung. Nabi yang diturunkan Al-Quran kepadanya, Rasulullah Muhammad, agung. Kota yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, Makkah dan Madinah, diagungkan oleh Allah sebagai kota suci yang diziarahi terus sepanjang waktu. Apalagi hari ini haji, umroh itu sesuatu yang biasa, ya, sesuatu yang tidak seperti zaman dulu. Kalau orang pergi haji seperti luar biasa. Sekarang ini biasa-biasa saja. Nah, maka barang siapa yang meliputi, mewarnai dirinya dengan warna-warna Al-Quran, di mana di situ Al-Quran berisi belief, ya, belief, prinsip-prinsip yang diyakini, kemudian value terkait hal-hal yang dianggap berharga, bermakna, berarti, apalagi terus kemudian berisi rule. Maka orang-orang yang memasukkan Al-Quran itu diinternalisasi ke dalam dirinya, maka orang itu akan otomatis menjadi orang-orang yang akan mulia karena dimuliakan oleh Al-Quran. Karena prinsip sunatullahnya adalah Allah memuliakan manusia itu dengan prinsip-prinsip yang benar yang ada di dalam Al-Quran. Maka kenapa kita diperintahkan untuk meneladani Rasulullah? Karena di sana ada Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh di dalam pribadi Rasul itu ada contoh yang baik. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang berharap kepada Allah, wal yawmal akhir, dan berharap tentang akhirat. Keimanan itu intinya adalah ujungnya sebelum kehidupan dunia ini, yakni Allah pencipta, dan sesudah dunia ini adalah hari akhirat. Itu orang-orang beriman. Rasulullah di dalam dirinya khuluquhu Al-Quran. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ya, akhlaknya ya Al-Quran itu. Maka kalau kita ini ingin mencontoh Rasulullah, meneladani Rasulullah sebagai uswah hasanah,
di mana uswahnya itu Rasulullah, khuluq akhlaknya Al-Quran, ya kita ini harus belajar Al-Quran dan mengajarkannya agar orang-orang itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Perilakunya adalah perilaku Al-Quran. Kepribadiannya adalah kepribadian Al-Quran. Cara berpikirnya cara berpikir Al-Quran. Perasaannya perasaan Al-Quran. Standar kehidupannya adalah standar Al-Quran. Terpuji dan tercela adalah menurut Al-Quran. Benar dan salahnya adalah menurut Al-Quran. Hak dan batilnya adalah menurut Al-Quran. Begitu kira-kira. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari oleh karena itu menjadi penting bagi kita adalah mendidik diri kita dengan Al-Quran. Mendidik keluarga kita dengan Al-Quran. Mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Sebelum yang lain. Maka pendidikan di dalam Islam itu adalah pendidikan yang pertama yang harus dituntaskan adalah tentang Al-Quran. Itu. Makanya kalau kita lihat di Palestina itu anak-anak kecil luar biasa keyakinannya itu. Mereka tidak takut, mereka tidak sedih. Ya karena itu, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu jelas. Maka kalau kita ini ingin di hidup kita, termasuk saya mengajak kepada diri saya sendiri. Ya harus terus belajar Al-Quran. Dan itulah mengapa kami kemudian memberikan pendidikan pondok pesantren Tahfidzul Quran PPTQ, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Hidayatul Taufik. Itu adalah karena kami pengen menjadi orang yang sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh melalui Sayyidina Utsman bin Affan itu, khairukum man ta'allamar Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Kami PPTQ Hidayatul Taufik ya, itu juga berkomitmen untuk saya sendiri ya, sebagai salah satu pengasuh di sini, ya saya sendiri terus belajar tiada henti, menuntut ilmu tiada berhenti sampai menuju dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak yang lain untuk belajar Al-Quran. Itu seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah sebentar. Yang pertama mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, mendidik masyarakat kita. Mendidik masyarakat kita. Jadi bagaimana masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang baik? Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya faman tabi'a hudaya. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, bukan petunjuknya iblis, bukan petunjuknya hawa nafsu, bukan petunjuknya setan. Justru petunjuk-petunjuk yang berasal dari hawa nafsu kita, berasal dari syaitan, dan berasal bala tentaranya, itu yang harus kita mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya bisikan jiwa, nafsu, dan bisikan syaitan dan bala tentara. Itu di dalam zikir pagi dan petang ada. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Itu seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah Allah ternyata masih lagi menghadiahkan hidayah yang jenis ketiga. Jadi kalau tadi ada alam semesta itu sudah terpapar demikian rupa, harusnya manusia tertunjuki, harusnya. Tapi tidak semuanya memang bisa tertunjuki karena ada hal yang gaib. Nah, sekarang jenis yang ketiga ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang itu bonus, nilai tambah. Yaitu bagi siapa yang melakukan kebaikan, kebenaran, maka akan mendapatkan petunjuk lebih jauh tentang kebaikan dan kebenaran. Itulah yang disebut dengan Hidayatul Taufik. Ya. Apa namanya? Hidayatul Taufik. Live akan berakhir dalam
52 habis. Terus ya udah amat masih. Hah? Maaf. Yang di akun saya sendiri yang habis. Nah, hidayah taufik itu adalah hidayah pertolongan. Makanya kenapa di dalam ayat Al-Quran mengatakan Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan pertolongan petunjuk bagi orang yang zalim. Itu adalah hidayah taufik. Allah tidak memberikan hidayah taufik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal, ada zalimin, fasikin, kafirin ada. Nah, itu seperti itu. Itulah yang namanya hidayah taufik. Biasanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik itu lah yang kemudian kami ambil untuk tafaulan nama pondok pesantren kami, sehingga pondok pesantren kami yang belajar khusus Al-Quran, ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, ya, Al-Quran, ulumul Quran, at-tafsir, ulumul tafsir, al-hadis, ulumul hadis, ada fikih muamalat, usul fikih dan seterusnya, at-tauhid. Nah, seperti itu. Bisa diperpanjang ternyata, harus ditarik pasarnya. Nah, dengan demikian maka kami berharap hidayah taufik yang menjadi nama pondok pesantren kami itu adalah anak-anak di sini, di pondok pesantren ini melakukan hal-hal yang kecil, istiqomah, tapi Allah memberikan petunjuk, namanya hidayah taufik. Orang-orang yang mau memulai sholat berjamaah di masjid, awalnya berat, tapi lama-lama akan mendapat petunjuk yang lebih. Maka kenapa saudara kita yang mu'alaf itu awalnya hanya tertarik pada hal-hal yang kecil saja, misalnya wudhu, tertarik kepada sujudnya saudara kita, kemudian penasaran, dicari, Allah memberikan ganti berlipat-lipat petunjuk yang banyak. Maka oleh karena itu, sesungguhnya adalah tidak masuk akal apabila kita ini sebenarnya tidak tertunjuki, karena kita tidak mau menerima petunjuk itu, karena kita menutup diri. Maka orang-orang yang menutup diri itu apalagi mendustakan petunjuk-petunjuk itu. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatillah. Barang siapa yang mereka itu menutup diri, wa kadzdzabu, dan bahkan mendustakan. Mendustakan itu adalah ya menyatakan bahwa itu adalah begini-begini, tidak benar, bahkan ditentang. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka itu di dalamnya adalah abadi, langgeng. Ini pernyataan yang pasti tidak akan menyenangkan bagi orang-orang yang tidak meyakini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Quran. Kebenaran itu tentu pendapat-pendapat seperti ini yang menyatakan yang dinyatakan oleh Allah ini bagi orang-orang itu bisa panas. Dianggap tidak menghargai pluralisme. Ya memang Islam itu menghargai pluralitas, tapi tidak menghargai pluralisme. Makanya kenapa dinyatakan innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam, tidak ada yang lain. Makanya oleh karena itu kalau orang itu sudah menyatakan diri beriman, maka nggak pantas apabila Allah sudah memberikan pilihan
Yang baik itu ini, yang buruk itu ini, yang terpuji itu ini, yang tercela itu ini, gitu ya. Maka tidak ada pilihan lain kecuali pilihan Allah dan Rasulnya. Maka nggak pantas, nggak cocok ngomong beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengatakan punya pilihan yang lain selain pilihan itu. Itu seperti itu. Ini sudah 1 jam ya? Sudah 1 jam. Jam. 1 Ya. jam pas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita berbicara tentang hidayah. Dan hidayah itu penting sekali. Oleh karena itu kenapa kita ini harus terus meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah. Kita doakan saudara-saudara kita mendapatkan hidayah. Kita sendiri diwajibkan oleh Allah untuk itu, meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. 1 hari dalam sholat kita. Ya, 1 hari dalam sholat. Setiap rakaat ada permintaan itu. Di dalam Al-Fatihah diabadikan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dunia ini karena hawa nafsu kita bisa terpeleset. Bahkan iblis pun telah pernah bersumpah, la uzayyinanna lahum, akan aku hiasi mereka itu dengan hiasan-hiasan indahnya dunia. Bahkan Allah sendiri menyatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarin minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Telah dibuat sesuatu perhiasan yang indah sekali bagi manusia. Hubbus syahawati, mencintai syahwatnya. Minan nisa'i, terhadap lawan jenisnya. Wal banina, kemudian mencintai anak-anaknya. Wal qanatiril muqantari, dan perhiasan kekayaan-kayaan. Minadh dhahabi wal fiddati, dari emas dan perak. Wal khailil musawwamati, dan kuda-kuda yang digembalakan. Wal an'ami, dan ternak binatang. Wal har, dan ladang, sawah, kebun dan susu. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah mata perhiasan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, kata Allah. Dan di sisi Allah lah sebenarnya perhiasan yang sesungguhnya. Maka seringkali kita menjadi lupa bahwa kampung kita sebenarnya adalah kampung akhirat. Orang yang waras itu adalah orang yang merindukan kampungnya. Orang yang gak waras adalah orang yang lupa kampungnya, padahal dia pasti akan kembali pada kampungnya. Dunia ini melenakan, dunia ini melalaikan, dunia ini menjadi orang terlupa, ya. Maka oleh karena itu, jangan sampai dunia ini menjadikan kita lupa kampung halaman kita, yaitu akhirat. Sebaiknya dunia ini kita jadikan tempat mengumpulkan bekal ketika kita pulang kampung nanti kita cukup. Makanya kita terus menanam dan menanam di dunia untuk kita petik di akhirat. Dunia ini adalah mazra'ah, tempat menanam, tempat bertani, tempat berkebun. Akhirat adalah tempat panen. Terakhir saya ingin menyitir 1 ayat di dalam surat Asy-Syura ayat 20. Ada 2 jenis manusia. Manusia pertama adalah manusia yang orientasinya akhirat, dan manusia yang kedua adalah manusia yang orientasinya dunia. Allah SWT menyatakan, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Barang siapa yang dia berorientasi kepada tanaman akhirat, nazid lahu fi harthi, maka kami akan menambah pada ladang-ladang penanamannya itu. Makanya kemudian untuk urusan akhirat, 1 kebaikan dibalas 10, dibalas 100 kali, dibalas 700 kali, bahkan dibalas tidak terhitung. Ya, karena ketika kita sudah mati, maka tanaman kita itu terus, bahkan kita nggak melakukan apa-apa, tanaman ini terus mengalir pahalanya. Pada saat yang sama, kita ditambah berdasarkan hukum sebab akibat. Kalau kita berbuat baik, pasti mendapatkan kebaikan, tidak menunggu di akhirat. Di dunia pun kita, itu yang jenis manusia pertama, yaitu orientasi akhirat.
tujuan akhirat. Inilah orang-orang yang benar-benar cerdas, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima. Orang-orang yang cerdas adalah orang yang orientasinya akhirat. Yang kedua adalah manusia yang orientasi dunia, yaitu orientasinya adalah tidak berorientasi akhirat sama sekali. Kata Allah, ya, wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha, kami akan berikan sebagian tanamannya itu. Makanya kadang-kadang orang bertujuan dapat 100, tujuannya 100 menanam di dalam hitungannya, tapi oleh Allah hanya dikasihkan sebagian, 50, 70, bahkan 30, bahkan bangkrut. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat lagi. Karena dia tidak membuka rekening, sehingga ketika rekening itu tidak pernah dibuka, tidak pernah ada hubungannya antara dunianya dan akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diselamatkan dari hal-hal yang menyesatkan di dunia ini, dan agar dunia ini bahkan memberikan petunjuk, karena sesungguhnya semuanya ini adalah ayat-ayat Allah yang ditunjukkan kepada kita, terhampar luas mata memandang, ya, sejauh telinga bisa mendengarkan, ya. Maka mudah-mudahan semuanya itu mengantarkan kita menjadi manusia yang tertunjuk. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada fastaghfirullahaladzim, ihdinas siratal mustaqim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu caranya.